Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar lagi, yaitu membahas tentang soal penilaian tengah semester yang baru saja kalian lalui. Di sini ada 10 soal yang akan kita bahas. Pertama adalah menyatakan perbandingan berikut dalam bentuk paling sederhana. Pertama adalah perbandingan 5:180. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita bagi kedua bilangan dengan 5. Ya, 5 bagi 5 sama dengan 1, kemudian 180 bagi 5 sama dengan 36. Nah, soal masih yang pertama tapi bagian B, itu 30 cm banding 1,5 meter. Nah, karena ini satuannya berbeda, maka harus kita samakan dulu. Dalam hal ini, kita harus mengganti meter dalam sentimeter. Ya, jadi kita akan mengganti meter dalam sentimeter. Karena 1 meter adalah 100 cm, maka yang 1,5 ini kita kalikan dengan 100 cm. Maka kita peroleh di sini 30 cm banding 150 cm. Ya, kemudian kita sama-sama bagi ini dengan 30. 30 dibagi 30 jadi 1, 150 bagi 30 sama dengan 5. Maka 30 cm banding 1,5 meter, kita sederhanakan menjadi 1:5. Nah, di soal nomor 2, ini tentang skala. Ya, diketahui skalanya adalah 1:500.000. Kemudian jarak kedua kotak pada peta adalah 20 cm. Ditanya jarak sebenarnya. Nah, untuk menentukan jarak sebenarnya, maka kita tinggal bagi saja jarak pada peta dengan skala. Maka kita peroleh 20 cm bagi 1/500.000. Jadi sama dengan 20 cm dikali 500.000 sama dengan 10 juta cm. Nah, 100.000 cm sama dengan 1 km. Maka yang 10 juta cm bisa kita tulis menjadi 100 km. Soal yang ketiga, di sini Pak Irfan mengerjakan proyek pembangunan gedung yang rencananya akan diselesaikan selama 6 bulan dengan jumlah pekerja 36 orang. Jika Pak Irfan harus menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 4 bulan, tentukan banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus kenali dulu ini termasuk perbandingan apa, senilai atau berbalik nilai. Nah, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka perbandingan yang kita tulis adalah 6/4 sama dengan A/36. Maka kita peroleh A sama dengan 6 kali 36/4. Jadi A sama dengan 54. Jadi kalau 6 bulan dikerjakan, itu harus oleh 36 orang. Kalau 4 bulan, maka harus 54 orang. Sedangkan di sini sudah tersedia 36 orang. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 54 dikurang 36 sama dengan 18 orang. Kita ke soal selanjutnya, yaitu yang nomor 4. Seorang pedagang membeli 200 kg apel seharga 750.000. Setelah melakukan pemilihan, apel tersebut dijual 80 kg dengan harga 5.000 per kilogram dan 100 kg dijual dengan harga 4.000 per kilogram. Sedangkan sisanya busuk. Tentukan keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, dari sini diketahui harga beli 200 kg apel adalah 750.000. Kemudian harga jual 80 kg apel persatuannya adalah 5.000. Sedangkan 100 kg apel persatuannya adalah 4.000. Sisanya busuk. Ditanya keuntungan atau kerugian pedagang. Nah, buah apel yang busuk kita cari dulu, yaitu 200 dikurang 80 tambah 100 sama dengan 200 dikurang 180 sama dengan 20.
Jadi ada 20 buah apel yang busuk. Jadi total harga jualnya 80 kali 5.000 ditambah 100 kali 4.000 ditambah 20 kali 0. Jadi sama dengan 400.000 tambah 400.000 sama dengan 800.000. Dari sini kita ketahui bahwa harga belinya 750.000 sedangkan harga jualnya 800.000. Jadi harga jual lebih dari harga beli, maka pedagang untung. Nah, berapa besar keuntungannya? Untung sama dengan harga dijual dikurang harga beli. Jadi sama dengan 800.000 dikurang 750.000 sama dengan 50.000. Lanjut ke soal nomor 5. Okta membeli laptop bekas kemudian dijual kembali dengan harga 5 juta. Dari hasil penjualan tersebut, Okta memperoleh keuntungan 25%. Maka harga pembelian laptop Okta adalah, ya dari soal kita ketahui harga jualnya adalah 5 juta, persentase untungnya 25%, ditanya harga beli. Jadi harga beli sama dengan 100 per 100 tambah 25. Nah 25 ini adalah persentase untung dikali 5 juta. 5 jutanya adalah harga jual. Jadi sama dengan 100 per 125 kali 5 juta sama dengan 4 juta. Lanjut ke soal nomor 6. Pak Samil mendapatkan gaji 3 juta sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 1 juta. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, tentukan gaji bersih yang diterima Pak Samil per bulan. Nah, dari sini kita ketahui gaji sebelum pajak adalah 3 juta, kemudian penghasilan tidak kena pajak yaitu 1 juta, PPh 10%, ditanya gaji bersihnya berapa per bulan. Nah, penghasilan kena pajak. Kita cari dulu penghasilan kena pajaknya, yaitu gaji sebelum pajak dikurang penghasilan tidak kena pajak. Jadi sama dengan 3 juta dikurang 1 juta sama dengan 2 juta. Nah, yang kita hitung berapa besar pajaknya adalah yang dari 2 juta ini, penghasilan yang kena pajak. Jadi besar pajak sama dengan penghasilan kena pajak kali PPh. Sama dengan 2 juta dikali 10%. Sama dengan 200.000. Maka gaji bersih sama dengan gaji sebelum pajak dikurang besar pajak. Sama dengan 3 juta dikurang 200.000. Jadi sama dengan 2.800.000. Nah, yang ketujuh ini tentang tabungan. Alisa menabung sebesar 4 juta pada sebuah bank yang memberi bunga sebesar 5% per tahun. Ketika diambil, uang yang diterima adalah 4.300.000. Tentukan lama Alisa menabung. Nah, berarti diketahui besar tabungan mula-mula atau MO sama dengan 4 juta. Bunga sama dengan 5%. Besar tabungan setelah N bulan sama dengan MN sama dengan 4.300.000. Ditanya lama menabung sama dengan N sama dengan berapa. Nah, besar bunga sama dengan B itu sama dengan MN dikurang MO. Sama dengan 4.300.000 dikurang 4 juta sama dengan 300.000. B sama dengan N per 12 kali B per 100 kali MO. B yang tadi sudah kita peroleh ini 300.000 sama dengan N per 12 kali 5 per 100 kali 4 juta. Jadi N kali 5 kali 4 juta. Jadi yang di atas ini kita kalikan semua. Sama dengan 300.000 kali 12 kali 100. Jadi 300.000 dikalikan bilangan yang di bawahnya. Berarti N kali 20 juta. Ini 20 jutanya dari 5 kali 4 juta. Kemudian sama dengan 360 juta dari 300.000 kali 12 kali 100. Maka kita peroleh N sama dengan 18 bulan. Itu dari 360 juta dibagi 20 juta. Demikian pembahasan soal yang nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, di nomor 8 di sini terdapat gambar beberapa garis ya yang sejajar dan berpotongan. Ditanya garis-garis yang sejajar dengan garis K.
Nah, ini garis K itu sejajar dengan L dan sejajar dengan M. Sedangkan garis-garis yang berpotongan dengan Q ini berpotongan dengan K, dengan L, dengan M. Kemudian soal yang ke-9 itu tentang sudut. Jadi diberikan gambar sudut, ditanya kaki sudut, titik sudut, nama sudut, dan jenis sudut. Kaki sudutnya adalah BC dan BA, sedangkan titik sudutnya adalah B. Nama sudutnya adalah sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Kemudian jenis sudutnya adalah sudut lancip. Karena sudut ABC ini besarnya berada di antara 0 dan 90 derajat. Maka sudut ABC termasuk dalam sudut lancip. Nah, soal yang terakhir yaitu soal yang ke-10. Ubahlah sudut di bawah ini dalam satuan derajat, kemudian tentukan jenis sudutnya. Yang pertama 2/3 sudut lurus. 2/3 sudut lurus itu sama dengan 2/3 kali 180 derajat. Karena sudut lurus besarnya 180 derajat. Jadi kita peroleh sama dengan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini termasuk sudut tumpul. Kemudian yang B 4/9 sudut putaran penuh. Karena sudut putaran penuh adalah 360 derajat, maka 4/9 kali 360 derajat. Itu sama dengan 160 derajat. Nah, 160 derajat juga ini termasuk sudut tumpul. Ya, demikian pembahasan soal PTS kali ini. Semoga dapat dipahami. Kalau belum, maka silakan diulang-ulang kembali. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.